Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk PT Topsindo atas kepercayaannya. Terima kasih Dr. Wimbo ini sudah memberi kesempatan juga ini membicarakan kornea topografi, corneal wavefront yang saya sendiri belajar tuh sangat sulit. Tapi ini tadi Dr. Ucok memberi pencerahan. Mari kita bersama-sama membayangkan kornea. Jadi pertama kornea topografi dulu, ada dua tipe dari kornea topografi, yang placido base dan elevation base. Kalau placido base itu tergantung refleksi dari kornea, kemudian dia bisa melihat kurvatura, sedangkan yang untuk elevation base itu bisa menilai tinggi dari kornea, jadi bisa melihat ada elevasi atau tidak di kornea. Nah, ini adalah bedanya. Untuk yang placido itu melihat kurvatura, two dimensi image. Kalau yang elevation bisa limbus ke limbus. Kemudian kalau yang placido hanya melihat anterior. Kalau yang elevasi bisa sampai belakang. Yang placido base itu sangat dipengaruhi oleh tear film. Kalau yang elevation base sedikit dipengaruhi. Dan ini adalah peran kornea topografi pada refractive surgery. Topik kita kan IOL measurement ya. Jadi untuk katarak refractive surgery ini pentingnya untuk pre-op, yaitu untuk screening ada kelainan di kornea atau tidak, terutama nanti yang mau pasang IOL premium. Kemudian untuk planning insisi. Kemudian untuk post-op itu baik untuk dokumentasi. Kalau ada visus yang outcome-nya kurang baik bisa kita gali dari kornea topografi. Dan saat mau pengangkatan jahitan, kemudian kepentingan lain untuk edukasi pasien, komunikasi dengan teman sejawat, dan untuk aspek hukumnya. Nah, ini kornea topografi itu ada map yang mesti kita tahu, yaitu axial map dan nanti ada instantaneous map. Jadi kalau kurvatura aksial itu, ini bayangkan ini adalah kornea. Kalau ada kornea dengan berbagai macam permukaan, kalau kita mau menilai kornea yang bagian yang ini, itu kalau aksial sesuai dengan aksis dari anatomi. Nah, ini mau di sini aksisnya sama. Sedangkan kalau yang instantaneous atau kadang dibilang tangential map itu, kalau kita menilai kornea hanya per area. Jadi kita menilai ini radiusnya bukan radius anatomi, tapi radius dari area ini sendiri. Ini penting nanti untuk menggali misalnya keratokonus gitu ya, mau lihat konnya di mana seperti apa. Nah, jadi untuk axial map itu ideal untuk menilai refractive power dari seluruh kornea. Tapi kalau instantaneous map itu bentuk dari kornea dan lokal dari area yang kita evaluasi. Nah, ini adalah gambaran corneal pattern yang normal, yang mulai dari round, kemudian oval gitu ya. Kalau di atas namanya superior strip, di bawah inferior strip, yang mungkin banyak kita temui pasien-pasien astigmat itu yang bentuknya bow tie ya, simetrik, asimetrik. Dan yang kotak yang di sini ini adalah yang bentuk yang abnormal yang biasanya khas pada pasien keratokonus atau degenerasi. Nah, ini contoh dari gambaran spherical cornea yang sebelah sini. Yang ini adalah astigmatic cornea. Gambarannya adalah bow tie, simetris. Ini adalah keratometri yang flatnya, ini yang steepnya. Pada tampilan di Aladinnya itu di sini bisa kita gali keratometrinya. Kemudian ini adalah skalanya. Dan ini contoh gambaran normal astigmat kornea. Kalau yang axial map nampak seperti ini, tapi yang instantaneous biasanya akan lebih ramai karena dia akan mengevaluasi per area. Jadi lokal daerah yang akan kita evaluasi. Yang ini contoh kasus keratokonus. Pada gambaran axial map-nya biasanya ada
lebih tipis gitu ya areanya di sini, lalu kita gali untuk mendeteksi cone-nya dengan instantaneous map. Untuk gampangnya bagaimana menganalisa kornea topografi, yang pertama kita buka dulu axial map-nya dengan skala absolut. Absolut itu skala yang besar per dioptrinya itu maksudnya ya. Nah, ini tidak lebih dari 3 warna. Nah, yang normal seperti ini. Oke, ini yang contoh yang astigmat. Kalau kita dapat gambarannya, fotonya lebih dari 3 warna, nah kita akan gali lagi, dan biasanya alatnya akan menyampaikan keratokonusnya. Kan biasanya kalau ada keratokonus, gambarannya beda, lalu akan disampaikan indeks-indeksnya ini. Kalau semua merah, gampangannya kalau ini angka-angka ini merah berarti itu abnormal. Kalau hijau itu normal. Kalau kuning itu suspek. Nah, ini kalau diperbesar, Aladin tuh pakai indeks, banyak indeks untuk keratokonus, yang dipakai yang ini. Nah, di sini ada apex dari kurvaturnya. Terus ini gradien ya, nanti dibahas lagi di slide berikutnya lebih detail. Lalu symmetric index, yang ini adalah gambaran keseluruhan. Jadi dari semua angka-angka ini, terus dia masuk ke keratokonus atau tidak. Nah, ini apex kurvatur, jadi ini melihat kurvatur yang di apex, di area 0,4 mm, kurang dari 48 diopter itu normal, 48 sampai 50 itu suspek, lebih dari 50 sudah abnormal. Kemudian ini apex kurvatur gradien. Jadi ini rata-rata kurvatura dari instantaneous map, patokannya dari apexnya. Nah, di sini kalau kurang dari 1,5, lebih dari 2 itu bisa diindikasikan keratokonus. Kalau 1,5 sampai 2 dioptri per milimeter itu suspek, kurang dari 1,5 itu normal. Nah, ini symmetric index. Biasanya kita kalau ketemu symmetric bow tie atau asymmetric bow tie, kita lihat indeksnya dinilai dari area superior dan area inferior. Kalau perbedaannya ini kurang dari 1,5 normal, kalau 1,5 sampai 2 suspek, kalau lebih dari 2 dioptri abnormal, jadi bisa masuk ke klasifikasi keratokonus. Nah, ini tampilannya nanti di Aladin seperti ini. Di sini kolom untuk melihat keratometrinya. Kalau dicurigai pasien ini ada keratokonus, biasanya ini tulisannya menjadi merah dan dia masuk kelompok keratokonus. Kemudian mesin ini akan menyampaikan gambaran geometri dari cone-nya. Nah, kapan sih topografi ini punya peran yang penting, yaitu dia akan mensupport premium IOL cataract surgery yang nanti akan disampaikan Dr. Novita. Sekarang kita masuk ke corneal wavefront analysis dan pupilometri. Nah, abrometri. Jadi abrometri itu adalah gampangnya tuh pembiasan gitu. Ocular aberration. Jadi seluruh mata kita ini ada ocular abrasinya, di mana komponennya yang terbesar dari kornea yaitu 70%, dan sisanya dari internal ya, termasuk lensa. Ya, ini jadi corneal wavefront itu diistilahkan dengan optical path difference, di mana ini yang bagusnya, yang perfectnya itu yang lurus ini. Sementara mata kita, kornea kita itu ada ketidaksempurnaan ya. Keseluruhan ini yang namanya corneal wavefront. Idealnya abrasi itu flat gini ya. Jadi waktu nyampe ke fovea itu benar-benar fokus. Tapi kalau besar abrasinya, nah itu jadinya ada distorsi ya dari objek. Kepentingan di sini terutama nanti untuk outcome pasca operasi. Jadi kalau orangnya abrasinya besar,
itu nanti kualitas untuk melihatnya bisa kurang baik, makanya perlu dicek abrometri ini. Ya, ini ada low order aberration, ada high order aberration. Kalau low order aberration itu biasanya masih bisa dikoreksi dengan kacamata. Nah, ini gambaran dari OPD map-nya. Total abrasi itu ada banyak macam dari tipe dari abrasi: astigmat, spherical abrasi, koma, dan high order. Nah, ini map dari OPD yang paling banyak mengganggu yang kita harus tahu. Yang pertama astigmat, koma, ini spherical abrasi, yang ini high order abrasi. Kemudian di mana pupil ini juga penting. Diameter pupil itu menentukan abrasi dari kornea. Makanya kita juga harus tahu pupil diameter dari 3 mm seperti ini. Begitu 5 mm menjadi lebih rame, 7 mm lebih banyak lagi. Jadi semakin besar pupil akan menghasilkan abrasi yang lebih besar. Nah, korneal abrasi itu secara kuantitas bisa dipetakan dengan namanya Zernike polynomials. Ini yang map low order abrasi, yang bawah yang high order abrasi, di mana yang ini masih bisa dikoreksi dengan kacamata. Nah, kemudian ini saya dapatkan slide dari Topcon nih, makasih. Ini adalah bagaimana pasien itu melihat sebuah objek. Kemudian pentingnya kita melihat high order abrasi itu karena kalau ternyata pasien kita high order abrasinya itu besar, lalu kita pasang multifokal IOL, nah itu akan mempengaruhi kualitas melihat. Kemudian ini juga perlu untuk makanya lensa-lensa yang monofokal pun kan asferik ya. Kalau pasien kita banyak spherical abrasinya, dengan IOL asferik itu sangat membantu kualitas melihatnya nanti pasca operasi. Kemudian tidak kalah pentingnya harus tahu pupilnya, jadi dia abrasinya itu besar di pupil berapa, sesuai atau enggak gitu. Yang terakhir ya ini yang sudah saya sampaikan tadi ya, semakin besar pupilnya abrasinya juga semakin bertambah. Nah ini nanti yang bisa kita lihat di print out dari Aladin ini koefisien dari Zernike, di mana ini macam-macam abrasi tipenya, semakin bisa min bisa plus, semakin besar kurvanya ini semakin besar berarti nilainya. Nah ini gambaran kalau spherical abrasinya besar. Yang ini di sini nanti dia lihatnya fokus. Tapi nanti yang di sini dia nggak fokus. Pasien kalau disuruh melihat kira-kira seperti ini. Yang ini astigmat aberration. Jadi untuk yang dia di meridian horizontal, yang ini yang vertikal. Objeknya harusnya seperti ini. Tapi pada horizontal ini aberasi, dia seperti gini ngelihatnya. Sebaliknya yang vertikal seperti ini, lalu dikompensasi akhirnya pasien itu melihatnya yang ini. Tidak terlalu ngeblur tapi juga tidak sejelas objek aslinya. Nah kemudian koma ini juga sangat mengganggu. Kalau orang lihat halos itu sebenarnya itu koma. Nah ini jadinya biasanya kalau lihat suatu titik atau sinar atau objek itu ada tambahannya seperti komet. Nah ini di sini nanti di print out itu juga akan ditampilkan ini. Ini adalah point spread function, itu sebuah objek satu poin akan dilihat juga menjadi satu poin. Normalnya seperti itu. Tapi pada orang dengan aberasi yang besar itu menjadi tidak fokus, tidak satu poin. Kemudian yang modular transfer function ini hubungannya dengan kontras. Semakin besar modulationnya itu juga semakin jelek gitu ya kontrasnya.
Dan ini adalah kira-kira gambaran bagaimana pasien kita itu nantinya melihat sebuah objek. Ini nanti bisa ada di printout masing-masing pasien kita. Kemudian pupil data yang dinilai mesopik dan fotopik. Mesopik lebih besar dari fotopik. Ini penting, kita juga bisa menilai pupil desenterasi. Jadi visual axis itu tidak selalu persis di tengah dari pupil. Makanya kalau kita mau pasang IOL premium multifokal nanti Dokter Novita ya, itu ya center IOL-nya tidak bisa center of pupil kalau memang pupilnya tidak di tengah. Dan ini kalau terlalu besar juga desenterasinya, itu pasien akan tidak nyaman pasca operasi dengan premium IOL. Ini pupilometri. Di Aladin ini ada LED-nya, di mana untuk mesopik dia pakai infrared, untuk fotopik pakai yang white, dan juga ada dinamik pupilometri. Jadi kita bisa menilai bagaimana aberasi dan semuanya itu sesuai. Ini akan berubah ini kalau pupilnya berubah. Nah, ini saya belajar dengan Mas Sidik ini ya. Malam-malam belajar ini, oh ternyata seperti ini dynamic pupilometri. Gitu. Nah, terus mengapa kita perlu mengukur pupil? Karena kita harus tahu key reading itu juga mengalami perubahan sesuai dari pupil yang kita pilih. Kemudian kita harus yakin pasien kita ini kandidat yang baik. Kalau pupilnya besar, lebih besar dari optical zone dari lensa itu, akan terjadi halus. Kemudian kalau pupilnya juga terlalu kecil, jarak jauhnya juga tidak bisa baik juga. Dan kemudian visual aksisnya, nah itu untuk sentrasi dari IOL kita nanti. Kita perlu menilai korneal abrasi ini untuk mengetahui outcome dari pasien kita nanti pasca operasi. Dan juga untuk ya supaya kita tahu nanti ya alignment-nya lensa kita di mana. Kesimpulannya, ringkasannya, jadi kornea topografi itu mempunyai peran yang penting untuk pre-op sebagai screening, kemudian untuk post-op evaluasi pasien-pasien premium katarak dan juga LVC, kemudian untuk corneal wavefront yang terintegrasi dengan pupilometri ini juga berperan untuk mencapai visual outcome yang baik pasca katarak refractive surgery, supaya tidak banyak pasien yang udah dipasang unhappy. Jadinya kan banyak juga dokter-dokter yang nggak pede untuk memasang multifokal karena basic detail ini yang belum diketahui. Terima kasih saya ucapkan spesial untuk Ilhan Eye Center. Dr. Wimbo udah mengizinkan saya belajar menggunakan Aladin. Semoga bermanfaat. Semoga saya bisa memberi pencerahan yang menurut saya ini menyampaikannya sulit. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum.